Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam perkuliahan untuk materi kalkulus. Kali ini saya akan menyajikan tentang aplikasi turunan. Nah, untuk aplikasi turunan itu kita akan belajar tentang menggambar grafik fungsi, nanti fungsinya fungsi polinom. Kemudian juga karena kan kalau fungsi linear kita tahu dia berupa garis lurus, kemudian kalau fungsi kuadrat berarti dia berupa kurva mulus ya seperti itu. Dan kita akan belajar membuat kurva fungsi polinom begitu. Nah, kemudian juga dari aplikasi turunan kita bisa juga mencari limit suatu fungsi dengan cara atau aturan teorema L'Hopital ya. Kemudian juga mencari kecepatan sesaat. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan terkait dengan menggambar grafik fungsi polinom. Baik, nah teman-teman bahwa yang harus dipahami ketika teman-teman ingin menggambar suatu grafik fungsi, maka apa yang harus kita persiapkan, informasi yang dibutuhkan oleh kita adalah pertama kita mencari perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini penting banget ya. Jadi kalau kita bicara tentang titik potong dengan sumbu X, artinya nanti Y-nya sama dengan 0. Karena kan kalau ada koordinat, misalkan di sini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, maka perpotongan dengan sumbu X, contoh perpotongan dengan sumbu X, misalkan ini. Perpotongan dengan sumbu X di titik X sama dengan A. Maka kalau kita lihat Y-nya pasti 0 gitu ya. Kalau X-nya sama dengan A, maka Y-nya itu pasti di sini ditarik ke Y saja dia 0. Maka kalau berpotongan dengan dengan sumbu X, itu artinya Y-nya sama dengan 0. Dan begitu pula sama kalau kita berbicara tentang perpotongan dengan sumbu Y, ini memberikan arti bahwa X-nya yang sama dengan 0. Gitu ya. Nah, selanjutnya eh, yang kedua yang harus teman-teman persiapkan ketika menggambar grafik fungsi, itu kita harus mencari nilai kemonotonan fungsi. Nah, ini harus kita cari tentang kemonotonan fungsi. Apakah nanti ini monoton fungsinya naik atau fungsi turun. Nah, ini justru selang interval ini sangat urgent sekali karena nanti kita akan menggambarkan grafik mulusnya itu di mana, kemudian titik beloknya di mana dan lain sebagainya. Nah, kemonotonan fungsi ini juga suatu hal yang harus kita cari dan apa namanya berikutnya adalah fungsi ekstrim. Nah, nah untuk ekstrim fungsi, bagaimana kita akan melihat fungsi ekstrim itu nanti ada ekstrim maksimum, ada ekstrim minimum. Jadi nanti kita juga kenal kalau dalam apa namanya nilai, ada nilai minimum, ada nilai maksimum, itu berarti kita bicara tentang nilai y-nya. Kalau misalkan titik maksimum, titik minimum ini adalah ekstrim fungsinya itu sendiri. Kalau ngomongin tentang titik nanti kita berbicara tentang x, y. Jadi pasti berbicara tentang x, y. Nah, untuk X-nya itu berarti nanti simetrisnya, sum simetrisnya, sedangkan Y-nya itu adalah nilainya. Nilai apa? Nilai maksimum kalau di titik maksimum, sedangkan nilai minimum ketika kita bicara di titik minimum. Jadi ekstrim minimum. Ya, seperti itu. Yang keempat adalah kecekungan. Nah, kecekungan ini nanti kita akan mengetahui apakah kurva itu cekung di mana. Gitu ya. Apakah cekungnya itu ke atas, cekung ke bawah itu di X mana, di mana gitu ya. X sama dengan berapa gitu ya. Nah, yang terakhir kita harus mencari titik belok atau kurva belok. Ini kurva belok atau titik belok itu didapat ketika turunan keduanya sama dengan 0. Jangan lupa ya, kalau kecekungan itu kita dapatkan bahwa turunan keduanya itu harus lebih besar daripada 0, berarti ini cekungnya disebut cekung ke atas. Nah, gitu ya. Kalau misalkan apa namanya kita mendapatkan nilai untuk mencari nilai kecekungan ya.
cekung ke atas itu kalau misalkan turunan keduanya lebih besar daripada 0, tapi nanti kalau turunan keduanya kurang dari 0, berarti dia cekungnya adalah cekung ke atas si fungsi tersebut, begitu ya. Sedangkan kalau titik ekstrim, sebenarnya titik ekstrim itu didapatkan, ini titik ekstrim itu ketika turunan pertamanya sama dengan 0 dan turunan keduanya itu kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. Ini kalau nilainya apa namanya maksimum. Sedangkan kalau minimum terjadi ketika turunan pertamanya sama dengan 0 dan turunan keduanya itu lebih besar daripada 0. Berarti dia itu nilai ekstrimnya ekstrim maksimum. Nanti kita akan cek seperti itu ya. Sedangkan kalau misalkan kemonotonan, nanti juga kemonotonan itu didapatkan ada monoton naik, monoton turun juga nanti kita akan cari ya. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir kita juga kalau misalkan diperlukan kita harus mencari asimtot fungsi. Ini biasanya khusus untuk fungsi fraksional atau bentuknya pecahan ya, asimtot itu biasanya begitu. Nanti kita lihat ya dalam contoh-contohnya. Pertama kita lihat tentang kemonotonan fungsi. Kita satu-satu kita akan bedah. Yang tadi itu kan ada kemonotonan. Kalau perpotongan dari sumbu X sumbu Y mah bisa lah ya itu. Tapi kalau maksudnya tinggal kita substitusikan aja. Kalau sumbu X berarti Y-nya 0. Kalau sumbu Y perpotongan dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Sedangkan kalau berpotongan dengan sumbu X berarti Y-nya yang 0. Tinggal substitusikan. Sedangkan ini poin-poin yang kedua, 3, 4, 5 dan 6 kita akan coba bahas sekarang. Yang pertama adalah tentang kemonotonan ya, atau kemonoton fungsi. Nah, kemonotonan itu dikatakan kita monoton naik apabila gitu ya. Kalau misalkan kita dalam interval I itu ada X1 dan X2, misalkan di antara interval I-nya itu misalkan ada pokoknya di sini ada X1, ada X2 begitu ya. Nah, kalau misalkan X1-nya kurang dari X2 kan dan kita substitusikan kepada fungsinya, maka ketika Fx1 kurang dari Fx2 itu dikatakan monoton naik gitu ya. Jadi kita melihatnya dari intervalnya. Nah, dikatakan monoton naik, misalkan seperti ini. Ini ada interval I, kita tahu. Nah, ada X1 dan X2. Maka ketika dimasukkan X1-nya itu kan kurang dari X2 ya, lebih kecil. Hasilnya juga ternyata Fx1 lebih kecil daripada Fx2. Maka ini monotonnya monoton naik atau fungsi naik, gitu ya. Nah, perhatikan aja teman-teman. Ini grafiknya terus naik. Dari sini ke sini itu fungsinya fungsi naik gitu. Jadi naik terus. Nah, kan di sini adalah disebut monoton naik. Nah, sedangkan kalau dikatakan monoton turun itu apabila nanti kita dapatkan X1 dan X2-nya itu contoh misalkan X1-nya lebih kecil daripada X2 tapi ketika disubstitusikan ke fungsinya ternyata untuk X1 itu lebih besar daripada X2. Nah, setelah grafik seperti ini dari sini ke sini itu adalah monotonnya monoton turun. Gitu, selalu turun. Gitu ya. Ada interval tersebut. Nah, itu terkait dengan kemonotonan. Kita lihat teorema berikutnya bahwa suatu fungsi dikatakan monoton naik pada interval I dan dikatakan bahwa f itu bisa memiliki nilai turunan ya di selang I. Nah, dikatakan naik apabila turunan pertamanya itu dia lebih besar daripada 0. Jadi gitu ya. Kalau misalkan kurva naik itu dikatakan itu kalau misalkan tadi turunan apa namanya pertamanya lebih besar daripada 0. Kalau misalkan monoton turun berarti kebalikannya. Dia itu turunan pertamanya kurang dari 0. Ingat ya, jadi fungsi naik, fungsi turun begitu ya, atau monoton naik, monoton turun tinggal dicek saja dari turunannya begitu. Contoh misalkan begini, berarti ini kan ada suatu fungsi ini fungsi pecahan, ya, fungsi pecahan kita akan cari kemonotonannya, tinggal turunkan aja ini sebagai U, ini sebagai V, gitu ya. Jadi nanti kita akan cari turunan pertamanya, kita dapatkan bahwa ini pakai rumus U per V ya, berarti U aksen P dikurangi U V aksen per V kuadrat. Gitu ya, tinggal kita substitusikan aja. Karena kalau U-nya itu adalah X kuadrat min 2, X plus 4, berarti nanti
dari sini kita dapatkan U aksennya berarti nanti 2X min 2. Maka itu 2X min 2 ini adalah U aksen. V-nya apa? X min 2 berarti P aksennya berarti berapa? 1. Tuh, V aksennya adalah 1. Nah, ini V aksennya. Gitu ya. Ya sudah, berarti kita tinggal uji titik. X-nya ada berapa saja? X-nya sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Kemudian ini akar kembar nih. X sama dengan 2, karena ada 2 nanti. Ini kan 2X kuadrat, berarti dia di 2 itu akar kembar. Maka kita buat garis bilangan, hati-hati di akar kembar, kalau kirinya negatif, kanannya juga negatif yang mengapit angka kembar ini. Selebihnya berarti nanti selang-seling aja, positif, negatif, negatif, positif. Dari sini kita tahu bahwa monoton naiknya itu dari mana? Selang mana? Selang atau dari nol ke kiri gitu, ya kan? Seperti itu ya. Berarti nanti dari min hingga sampai nol, kemudian monoton naiknya itu dari 4 ke hingga, positif hingga. Sedangkan monoton turunnya berarti nanti kita dapatkan ini monoton naiknya ya. Oke. Nah, sedangkan kalau monoton turunnya itu berarti dari 0 sampai 2, kemudian 2 sampai 4. Kenapa tidak 0 sampai 4? Hati-hati teman-teman. Di sini ada 2. 2 itu pembagi. Pembagi itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti nanti X-nya nggak boleh 2. Gitu. Makanya nanti intervalnya itu sebenarnya dari sini ke sini, kemudian ini ke sini. Di duanya dia bolong. Semuanya dia bolong. Gitu ya. Seperti itu. Jadi daya HP-nya itu yang ini. Gitu. Oke ya. Nah, ini kalau ngomongin kemonotonan, jangan lupa monoton naik itu turunan pertamanya lebih besar daripada 0, sedangkan monoton turun berarti, iya betul, turunan pertamanya kurang dari 0. Jadi sangat mudah ya, harus diingat itu. Nah, kemudian yang ke berikutnya, kalau misalkan kita lihat untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, berarti kita dapatkan seperti ini ya untuk yang tadi. Kalau misalkan disebut FC itu merupakan nilai maksimum apabila nanti si FC-nya itu lebih besar daripada Fx dengan X-nya itu ada di interval I itu sendiri. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang untuk apa namanya? Nilai maksimum dan dari suatu fungsi ini dikatakan ya bahwa nilai maksimum dan nilai minimum itulah yang disebut dengan nilai ekstrim. Jadi kalau teman-teman disuruh cari nilai ekstrim dari fungsi ini, berarti teman-teman itu disuruh mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya di mana, di titik berapa. Oh, kalau nilai berarti y-nya saja, tapi kalau titiknya misalkan di titik ekstrim itu kan titik ekstrimnya berarti titik maksimum dan titik minimum. Ngomongin titik berarti X, Y. Ada X, Y. Tapi kalau nilai maksimum Y-nya saja yang kita cari. Karena ini adalah nilainya. Gitu ya. Oke, sebentar di sini juga ada disebut dengan titik kritis. Jadi titik pada daerah definisi di mana kemungkinan terjadi ekstrim disebutnya titik kritis. Nah, titik ekstrim itu disebutnya titik kritis. Ya. Oke. Kita lihat di sini ada suatu gambar grafik. Nah, ini maksimum lokal ya, nilai maksimum tertinggi tapi lokal. Ini juga lokal. Kenapa dikatakan lokal? Karena ada nilai maksimum yang lebih tinggi. Nah, yang di sini ini maksimum global yang lebih, yang maksudnya di antara grafik ini yang tertinggi di sini. Kalau yang ini disebut minimum lokal. Kenapa? Kalau dari secara grafik ini kita lihat ke sini, ada yang nilai minimum lagi di sini. Gitu. Jadi ini minimum globalnya. Sedangkan nanti teman-teman ini maksimum lokal juga ya untuk yang ini. Baik, itu sebagai ilustrasinya saja. Jadi nilai ekstrimnya itu ada di mana? Nilai ekstrimnya itu ada di selang interval dari A sampai F. Dari A sampai F itu ada nilai ekstrim. Nilai ekstrimnya itu yang di sininya ya. Tuh di sini. Nilai ekstrimnya banyak. Gitu ya. Ada berapa nih? Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Oke, next. Kita lanjutkan. Ada, nah ini yang harus diperhatikan ketika teman-teman menggambar sebuah apa grafik fungsi polinom. Ada 3 jenis titik yang harus diperhatikan. Ada yang disebut dengan titik ujung selang interval. Nah, kemudian selang intervalnya yang begini, misalkan dari min 2 ke 4. Nah, yang harus diperhatikan di titik ujungnya ini. Nih, ini berarti tertutup kalau misalkan ininya
min 2 seperti ini, koma 4 berarti, dan nanti di min 2-nya itu terbuka gitu ya, tidak kontinu. Kemudian yang kedua ada titik stasioner. Ingat, titik stasioner itu tadi sudah kita bahas. Titik stasioner itu terjadi ketika apa? Turunan pertamanya sama dengan 0 gitu ya. Turunan pertamanya sama dengan 0 itu disebut dengan titik stasioner. Nanti di X sama dengan C, tinggal dimasukkan saja gitu ya. Kalau kita masukkan sama dengan 0 ya sudah, berarti dia itu adalah titik stasionernya. Secara geometris garis singgung mendatar misalkan kita lihat, nah ada yang terakhir adalah titik singular. Nah kalau titik singular itu kalau misalkan nanti di X sama dengan C itu dimasukkan ke dalam turunannya dan hasilnya tidak ada, maka itu di X sama dengan C itu adalah titik singular ya. Hati-hati kalau titik singular itu nanti si titik X sama dengan C itu masukkan ke fungsi turunannya. Kalau hasilnya itu nggak ada, contoh nggak ada tuh ya, ya tidak ada begitu, maka dia itu titik singular disebutnya. Atau secara geometris terjadi patahan pada grafik F di titik C, FC gitu ya. Jadi dia itu titik singular disebutnya. Nah kemudian untuk membicarakan tentang ekstrim lokal, berarti ekstrim lokal itu ada dua, ada ekstrim maksimum, nilai maksimum, dan ada nilai minimum. Minimum yang tadi ya, ekstrimnya itu kalau misalkan nilai minimum dikatakan ketika turunan keduanya, yaitu sorry, turunan pertamanya itu kurang dari 0. Sedangkan kalau misalkan untuk yang maksimum, nanti kita akan lihat di sini. Ini maksimum ya gambarnya seperti itu. Jadi dia maksimum lokal. Kemudian um, turunan pertamanya itu untuk yang monoton, monoton naik di sebelah kiri ya. Karena turunan pertamanya lebih besar daripada 0, sedangkan turunan pertamanya kurang dari 0 ketika di X kanan gitu ya. Makanya disebut kemonotonan, monoton turun berarti begitu ya. Oke, ini juga sama tentang nilai lokal. Berarti ini tuh sebenarnya nilai minimum, lokal. Kalau ini nilai maksimum. Sebenarnya ini mudah dalam pengerjaannya ya. Nanti kita coba lihat contohnya. Atau juga untuk menentukan nilai ekstrim, nah ya, untuk bisa juga menggunakan uji turunan kedua. Jadi kalau menggunakan uji turunan kedua, dikatakan maksimum itu kalau turunan keduanya itu kurang dari 0. Dan dikatakan minimum apabila turunan keduanya itu lebih besar daripada 0. Jadi teman-teman tinggal cari turunan pertamanya sama dengan 0, faktorkan gitu. Hasil faktornya masukin ke fungsi turunan keduanya. Kalau kurang dari 0 berarti dia maksimum. Kalau lebih dari 0 berarti dia minimum di titik itu, di C-nya itu. Atau di X sama dengan C dia nilainya maksimum. Atau FC-nya itu adalah nilai maksimum gitu. Ya. Oke, contoh misalkan begini. Nilai ekstrimnya berapa? Nyari nilai Y nih. Berarti kita cari turunan pertamanya aja sama dengan 0 gitu kan. Kita dapatkan tadi kan sudah ya, nilainya itu adalah antara 0, 4, dan 2 gitu ya. Maka seperti ini. Nah, kemudian kalau seperti ini teman-teman tinggal masukkan aja. Sebenarnya kalau dari gambar saja ini udah terlihat nih. Dari 0 itu kan maksimum ya. Ini minimum. Gitu. Jadi bisa kelihatan bahwa maksimumnya itu adalah di 0, minimumnya di 4. Berapakah masukkan saja ini keturunan keduanya. Sebenarnya kalau misalkan mau lihat dari grafiknya udah ketahuan bahwa ya tentang uji turunan pertama itu kita dapatkan di X itu adalah mencapai maksimum ya. Sedangkan di 4 itu adalah minimumnya begitu. Berapa nilainya tinggal masukin 0 ke fungsinya. Berapakah nilainya? Jadi nanti si F0-nya itu F0 masukkan ke sini nih, itu hasilnya adalah min 2 gitu. Dia maksimum karena pasti di kalau 4 dia nilainya lebih kecil lagi gitu ya, tercapai minimum lokal di nilai F4 gitu ya. Kalau F4 dimasukkan ke fungsi asal berarti ini 16 ya. Dikurangi 8 ditambah 4 dibagi dengan 4 min 2. Jadi 16, 8 ditambah 4 kan dibagi 2. Seperti itu ya. Tercapai minimum lokal. Kemudian di sini kan berarti nanti
kalau kita lihat sekarang ini kalau mau cari turunan kedua dari sini bisa nggak? Ya silakan, bisa banget. Ya ini kalikan dulu ke sini biar enak. Nah, jadi x kuadrat min 4x per x min 2 kuadrat. Jadi ini bisa pakai uperti juga ya. Ini bisa diselesaikan kan jadi x kuadrat min 4x plus 2 gitu. Yang atas juga sama gitu ya, x kuadrat min 4x. Dari sini kan turunkan bawah, turunkan lebih mudah sebenarnya. Oke, gitu. Soal latihan kita lihat di sini, tentukan kemonotonan dan ekstrim fungsi berikut. Jadi kalau ngomongin tentang kemonotonan tadi, dikatakan monoton itu monoton naik, kurva naik, dan kurva turun. Berarti nanti kita tinggal cari turunan pertamanya. Begitu ya, turunan pertamanya itu harus lebih besar daripada 0 untuk kemonotonan naik. Kemudian kalau monoton turun berarti turunan apa namanya pertamanya kurang dari 0 begitu, seperti itu. Dan apa namanya nilai ekstrimnya, kalau kalau ditanyakan ekstrim fungsi berarti kita cari titik ekstrimnya itu atau nilai ekstrimnya dengan cara apa namanya, nilai ekstrim itu cirinya kan turunan pertamanya sama dengan 0, tinggal dicek saja. Kalau nanti y double aksennya sorry kurang dari 0 berarti dia maksimum. Sedangkan kalau misalkan hasilnya y double aksen lebih dari 0 berarti dia minimum nanti ya, nilai minimumnya itu gitu di X sama dengan sekian, tinggal masukkan. Kalau kemonotonan kita dapatkannya monoton naik dan turun itu ketika Y aksen lebih dari 0, sedangkan ini naik. Kalau misalkan turun Y-nya aksennya kurang dari 0 berarti dia pasti turun gitu. Bisa ambil aja yang ini ya. Contoh misalnya dari 1 sampai 3, sisanya teman-teman nanti kerjakan. Ini gitu ya. Saya ambil nomor 2 saja. Berarti nanti U-nya itu adalah X kuadrat min 3, X plus 1. Berarti U aksennya berapa? 2X min 3. V-nya berarti X min 3, berarti V aksennya adalah 1. Nah, dari sini berarti Y aksennya sama dengan U aksen V, berarti U aksen V ini berarti 2x min 3 dikali V-nya adalah x min 3 dikurangi U V aksen. Berarti nanti 1 kali x kuadrat min 3x plus 1. Nanti dibagi dengan V kuadrat. X min 3 kuadrat. Begitu ya. Berarti ya aksennya berapa nih? Yang ini berarti nanti 2x kuadrat min 6x min 3x plus 9 min x kuadrat plus 3x min 1 per berapa? Per X min 3 kuadrat. Berarti nanti ini X kuadrat, ini min berapa? Min 6X gitu ya. Kemudian plus 8 per X min 3 kuadrat. Kalau mau difaktorkan berapa ya? Kalau mau difaktorkan berarti nanti X-nya min 4 dengan X-nya min 2. Berarti di sini X min 3 kuadrat gitu. Nah, karena di sini kita akan mencari kemonotonan berarti turunan pertamanya ini lebih besar daripada 0. Yang lebih besar daripada 0, X-nya itu kan berapa? 4. X-nya 2 sama X-nya 3. Hati-hati di 3 itu dia apa? Eh, Kembar ya akarnya ya. Nah, kalau kembar kita ambil 0 aja, masukkan ke sini. Ke turunannya. 0 berarti min 4 negatif kali negatif jadi positif, yang atas yang bawah negatif kan positif, berarti dia pasti positif. Negatif negatif positif, hati-hati. Nah, negatifnya ini. Oke, berarti ke sini dan ke kiri dan ke kanan. Maka monoton naiknya di mana? Monoton naiknya berarti di minta hingga ke 2 dan atau ya di 4 koma hingga gitu. Sedangkan monoton turunnya berarti yang negatifnya yang ini. Nah, monoton turun yang turunnya berarti di antara 2 dan 3 atau 3 dan 4. Nah, ini kalau ngomongin kemonotonan. Sedangkan kalau ngomongin tentang ekstrim, fungsi ekstrim, berarti nanti fungsi ekstrim itu kan dari turunan kedua ya. Nah, turunan pertamanya udah dapat teman-teman yang ini nih. Nah, berarti nanti turunannya itu kan Y aksennya udah ada tuh X kuadrat min 6X plus 8. Yang bawahnya itu kita punya berapa ya? Kita coba X kuadratkan aja ya. Min 6X plus 9 gitu. Berarti U per V juga. Nah, teman-teman tinggal
cari saja dia nilainya gitu. Sama kita bisa dibuat jadi U-nya itu X kuadrat min 6 X plus 8, berarti nanti U aksennya adalah 2X min 6. V-nya itu X kuadrat min 6X plus 9, berarti nanti V aksennya berapa? 2X min 6. Udah mirip ya sebenarnya. Begitu, hanya beda yang atas dan bawahnya saja. Berarti nanti kalau misalkan turunan kedua itu berarti tinggal masukin 2X min 6 dikali dengan X kuadrat min 6 X plus 9 gitu, dikurangi nanti 2X min 6 dikali dengan X kuadrat min 6X plus 8 dibagi berapa? Dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya berarti X kuadrat min 6X plus 9. Nah yang atas bisa sebenarnya keluarkan 2X min 6-nya. Kemudian tinggal ini X kuadrat dikurangi X kuadrat hilang, min 6X ditambah 6X 0, 9 kurangi 8 berarti 1. Tuh, yang atas segini, yang bawahnya adalah X min 3 pangkat 2 dikuadratkan kan gitu ya. Ini kan kuadrat. Gitu berarti nanti 2X min 6 per X min 4 pangkat 4. X min 3 pangkat 4. Berarti jawabannya adalah berapa nih? X-nya sama dengan di 3. Ya udah, X-nya sama dengan di 3 saja ya. Yang bawah juga sama dia. Ganjil ya. Berarti nanti kalau yang seperti ini berarti titik ekstrimnya tinggal apa namanya? Cari begitu, atau sorry, untuk titik ekstrimnya itu kan sebenarnya sorry ya, ini untuk titik ekstrimnya itu sebenarnya x satunya, sorry ya saya lupa di sini, x-nya kan sudah ada tuh ya. Sorry, untuk titik ekstrimnya tinggal kita masukin aja sebenarnya ke fungsinya, ke fungsi turunan kedua gitu ya. Yang tadi turunan keduanya itu saya tulis dulu di sini. Tadi itu Y double aksen sama dengan 2X min 6 per X min 3 pangkat 4. Berarti masukin nih. X-nya ada 3 kan. Nah masukin. Berarti apa? Untuk X-nya sama dengan 4 masukkan. Berarti 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 6 berarti 2. Per misalkan 1 ya, jadi jawabannya 2. Untuk X sama dengan 2 masukkan 4 berarti min 2 dibagi dengan 1 berarti min 2. Oke, X-nya sama dengan 3 berarti nanti ini 0 per 0 berarti tak ada ya untuk yang di X sama dengan 3. Yaudah, maksimumnya berapa? Maksimumnya 2, minimumnya min 2 gitu, seperti itu. Oke, mudah sebenarnya ya kecekungan. Nah, sekarang kita masuk ke cekungan. Cekung itu mudah, tinggal cari turunan keduanya lebih besar daripada 0. Nah, ini cekungnya disebut cekung ke atas. Kalau cekung ke bawah gimana? Ya dari gambar udah ketahuan cekung ke bawah. Gitu ya. Nah, cekung ke bawah itu bila F aksen turunan pertamanya itu adalah naik pada interval I. Cekung ke bawah apabila nanti turunan pertamanya turun di interval. Atau uji turunan kedua kecekungan juga bisa, tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau misalkan nanti untuk turunan kedua, kalau ininya lebih besar daripada 0, berarti dia itu udah cekungnya adalah kurva cekung. Cekung itu berarti begini ya, kalau cembung kan begini. Nah gitu ya, jadi kalau misalkan untuk yang kedua, nah ini cembung. Cekungnya ke bawah, atau boleh juga dikatakan F cembung. Gitu ya. Oke. Contoh tentukan selang kecekungan dari ini. Ya udah, selang kecekungan itu cari turunan keduanya. Tadi kan turunan pertamanya sudah, turunan keduanya juga dapat. Gitu ya. Ini panjang sebenarnya turunan keduanya ya. Dapatnya ini. Berarti tadi ada yang salah ketika dalam pengerjaan, tapi sebenarnya di sini ini hilang ya. Gitu ya. Ini juga hilang, berarti nanti 8, harusnya ini 8 per X min 2 pangkat 3 untuk yang tadi itu. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, dari sini kita akan dapatkan faktor Cauchy 2-nya itu cekung ke atasnya berapa? Di apa namanya? Tinggal ini lebih besar daripada 0 ya. Berarti nanti di 2, hingga sampai dengan untuk ke bawahnya min hingga koma 2 begitu ya. Kalau misalkan kita lihat cekung, karena ini kalau ini batasnya cuma 2 doang sebenarnya.
Karena X min 2 sama dengan 2 kan. X min 2 sama dengan 0 berarti X-nya berapa? 2. Berarti uji titik aja 0 masukin. 0 masukin 8 dibagi dengan min 8, min 1 negatif. Ini positif. Maka yang kalau misalkan turunan pertamanya, turunan keduanya itu negatif, berarti ini cekungnya ke bawah. Makanya ini ke bawah itu adalah dari min hingga sampai 2 gitu. Sedangkan yang positif berarti cekung ke atas, berarti dari 2, hingga gitu ya. Oke. Next, kita lihat titik belok. Kalau titik belok itu tinggal turunan keduanya sama dengan 0 ya. Ciri khas dari titik belok itu turunan keduanya sama dengan 0. Jadi teman-teman harus buat rangkuman. Kalau misalkan seperti ini biar tidak bingung. Oke, jadi misalkan fx continue di x sama dengan b, maka b, fb itu disebut titik belok dari kurva fx jika terjadi perubahan kecekungan ya, seperti ini. Oke, nah kita coba lihat bagaimana kita mengatakan bahwa x sama dengan b itu adalah absis di titik belok apabila nanti ya sumbu x-nya ya absis di titik belok atau dia calon calon titik belok, berarti ketika turunan pertama ketika dimasukkan b-nya itu jadi 0 ya. Nah, kalau misalkan f b-nya 0 atau f double aksennya tidak ada gitu, berarti dari titik titik belok gitu. Contohnya ini, nah ini titik belok. Ada ini titik belok, yang ini naik, yang ini mau turun. Gitu, seperti itu ya. Kenapa? Karena dari kiri itu cekung ke atas, nah ini cekung ke bawah, mau turun dia. Gitu. Sedangkan kalau yang bentuknya seperti ini, hati-hati teman-teman. Nah, ini juga sama ini. Dari sini turun, ini untuk mau naik si fungsinya. Begitu. Oke. Titik beloknya sudah ada ya. Oke, sorry. Nah, beda dengan yang ini. Ini di C ini bukan titik titik belok. Kenapa? Karena di sekitar C ini tidak terjadi perubahan kecekungan. Gitu. Sama juga dengan kasus yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya grafik, ini adalah asimtot nih sebenarnya. Ini bukan titik belok. Kenapa? Karena ini tidak terjadi perubahan kecekungan. Tidak ada titik belok karena F tidak terdefinisi di C. Dia discontinue di C. Gitu. Oke, tentukan titik belok jika ada dari fungsinya satu 2. Oke. Nah, ini misalkan kita punya apa namanya? Fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 1. Maka tentukan titik beloknya, kan titik belok itu didapatkan ketika turunan keduanya sama dengan 0. Maka cari turunan pertamanya. Jadi 6x kan 2 kali 3 6 gitu. Kemudian turunan keduanya 6 kali 2 12. Nah, ininya itu dia itu 12x itu sama dengan 0, berarti x-nya adalah 0 dibagi 12, maka x-nya adalah 0. Nah, 0 itu nanti kita buat garis bilangan antara 0 itu kan ada 1 dan min 1, masukin 1 misalkan ke sini sebelah kanan. 2 kali 1 dipangkatkan 3 berarti 2. Min 1 ya 1, berarti dia itu positif, plus berarti ini pasti negatif. Sehingga titik beloknya kita tahu di 0 itu titik beloknya, karena kalau titik belok itu 0 itu merupakan kita akan tahu bahwa di f x sama dengan 0 dia merupakan titik belok gitu. Karena kalau kita masukin berapa titiknya, ya y-nya dia cari masukin x-nya 0 ke fungsi asal ke sini. Berarti min 1 kan 2 kali berapa? 2 kali 0 pangkat 3 dikurangi 1 berarti 2 kali 0 min 1 sama dengan 0 min 1 sama dengan min 1. Makanya dia min 1 atau 0, min 1 itu adalah titik belok. Gitu ya. Oke, untuk yang kedua juga ini tidak ada titik beloknya. Kenapa? Kalau misalkan ini sama-sama fungsi naik, yang kiri naik, lagi naik gitu loh. Yang di 0 misalkan dia juga sama, misalkan ini di 0. Ini kan dia lagi naik, dari kiri naik, yang ini juga sama lagi naik misalkan. Ya, dia bukan titik belok namanya. Karena sama-sama positif gitu lagi naik. Kalau titik belok itu kan yang satu naik, yang satu turun. Nah, di sini yang satu misalkan turun, yang ininya naik. Seperti itu.
Oke, untuk yang ini juga sama, yang tadi turunan keduanya bisa kita cari bahwa ini kecekungan titik belok fungsinya bisa kita dapatkan di X sama dengan 2. Kalau kita ngomongin tentang di X sama dengan 2, dia itu titik beloknya. Gitu ya. Oke, kita lihat kecekungan dan titik belok. Jadi kalau teman-teman kecekungan cari turunannya. Turunan ke berapa? Turunan keduanya gitu. Dia itu harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Kalau kita ngomongin tentang kecekungan. Tadi kan sudah. Berarti kalau misalkan saya ambil yang ini berarti nanti turunan pertamanya itu adalah 5x pangkat 4 min 15 kali 4 jadi 60 gitu ya. X pangkat 3 ditambah 90 x kuadrat plus 0. Turunan keduanya berarti nanti 20 x pangkat 3 gitu ya, dikurangi dengan 180 x kuadrat ditambah dengan 180 x. Nah, berarti tinggal faktorkan. Karena kan turunan keduanya itu kalau ingin mencari kecekungan dia cekung ke atas. Kalau lebih dari 0 berarti nanti ini bisa keluarkan 20 x-nya. Berarti ini tinggal x kuadrat min 90 x plus 90 gitu. Ya. Oke, berarti ini harus lebih besar daripada 0. X-nya sama dengan 0. Kemudian ini kalau difaktorin yang dalam bisa kali ya. Ini 90 tuh berapa kali berapa. Begitu nanti tinggal difaktorkan saja. Begitu. Atau misalkan kalau tidak ini bisa juga menggunakan apa namanya eh, rumus ABC gitu ya. Kalau ini kan ini 60 kali 3 berarti ini 189 kali 2 juga. Jadi tinggal difaktorkan saja. Nanti buat garis bilang. Untuk yang positif itu berarti cekungnya adalah ke atas. Apa namanya cekung ke atas. Kemudian kalau kurang dari 0 berarti dia cekungnya ke bawah cembung. Gitu ya. Titik beloknya bagaimana? Kalau titik belok berarti nanti turunan keduanya aja cari ya sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 kan gitu ya. Jadi nanti titik belok itu dapat ketika turunan keduanya sama dengan 0. Ya udah ini sama dengan 0 sudah. Kita buat aja sama dengan 0. Teman-teman faktorkan dulu nanti x-nya berapa dan berapa. Begitu ya. Seperti itu sama dengan 0 kan nanti di x-nya sekian. Karena ditanyakan titik belok nanti ketika x contoh x0 nih. X0 masukkan ke fungsi sini. Berarti 2 kali 0, 0 dikurangi 0 tambah 0 sama dengan 6. Berarti titik beloknya itu yang pertama di 0, min. Nah, gitu, seperti itu. Tinggal yang ini hasil pemfaktoran ini pakai rumus ABC teman-teman silakan dicoba ya. Saya pengen nomor ini begitu. Baik kita lihat juga. Nah ini dia kita bicara tentang gambar fungsinya. Kalau untuk menggambar fungsi berarti tadi pertama teman-teman cari tentang perpotongan dengan sumbu Y. Jadi cari nanti perpotongan sumbu Y ya. Kemudian juga cari yang kedua kemonotonnya, kemonotonan. Ingat, monoton naik itu terjadi ketika turunan pertamanya lebih dari 0. Ini naik. Kalau turunan pertamanya X-nya kurang dari 0 berarti dia turun. Kemudian kecekungan juga dicek ya. Kecekungan terjadi ketika apa? Kecekungan itu ketika turunan kedua x-nya itu lebih besar daripada 0. Kemudian juga titik belok cek ya, titik belok. Kalau titik belok itu nanti didapatkan dari turunan keduanya sama dengan 0 gitu. Jadi ini gambarnya salah satu gambarnya ya. Ini juga sama salah satu gambar daripada fungsi polinom. Jadi nanti coba teman-teman diuraikan untuk cara pengerjaannya. Oke, coba kita lihat gambarkan grafik fungsi. Nah, ini yang tadi ya, tahapan-tahapan tadi yang saya sampaikan di sini. Ini jangan lupa di awal gitu ya. Nah, yang ini. Jadi semuanya dipakai. Oke. Nah, sekarang ini juga sama, misalkan kita tentukan selang kemonotonan. Berarti kalau ada yang kayak gini, ini soalnya yang tadi ya, monotonnya itu dari nilainya sampai 4, turun pada interval 0,2 sampai 24. Kemudian maksimum lokal di X sama dengan 0, dan nilainya adalah di min 2.
Nah, ini kalau yang jawabannya A nih, tentang kemonotonan nilai ekstrim. Ekstrim itu maksimum lokal dan minimum lokal sebenarnya. Kita harus cari yang minimum lokalnya, masukkan. X4 nilainya adalah begini. Nah, kemudian tentukan kecekungan dan titik belok. Nah, kalau kecekungan dan titik belok ya sudah, tadi kan sudah. Kalau kita rekap ya ini karena ini merekap saja. Cekung ke atas, cekung ke bawah. Nah, kecekungan itu didapatkan ketika apa? Kecekungan itu adalah ketika turun pertamanya itu keduanya lebih besar daripada 0, berarti ini ke atas. Kebalikannya berarti ini ke bawah. Tentukan semua asimptotnya. Gambarkan grafiknya. Nah, ini yang penting asimptot X-nya sama dengan 2. Nah, kalau asimtot itu teman-teman teman-teman bisa lihat di gambar ini aja dulu ya. Untuk gambar grafiknya karena ini masih fungsi yang tadi terulang ke pertama kedua sudah. Nah, ini Y sama dengan X itu adalah asimtotnya. Gitu. Oke ya. Asimtot tadi sudah kita bahas. Gambarkan grafik fungsi berikut titik belok kemudian asimtotnya. Asimtot itu sebenarnya enak ya kalau nyari asimtot kalau teman-teman ada pecahan contoh misalkan punya Y sama dengan 5X plus 2 per X min 3. Nah, asimtotnya berapa? Misalkan ini buat asimtotnya berapa atau misalkan ya berapa lah, ya tinggal lihat aja nih pembaginya. Asimtot apa? Asimtot datar gitu ya. Jadi teman-teman yang ini tuh penting banget untuk kita gunakan. Nah, yang ini asimtot tegak, dan asimtot miring, dan tidak ada asimtot datar juga sama ya. Maksudnya asimtot datarnya dicek gitu. Jadi sangat penting sekali untuk mencari asimtot. Nah, atau misalkan kalau asimtot datar itu asimtot tegak ya, asimtot tegak di mana di X itu sama dengan 3 gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau asimtot tegaknya itu lihat tinggal lihat aja dari bawah. Asimtot tegak di X sama dengan 3. Kalau asimtot datar itu teman-teman lihatnya dari mana? Dari ini. Nah, koefisien 5 berarti ya seperti itu. Jadi nanti mudah sebenarnya untuk mencari asimtot ini teman-teman tinggal gali. Nah, ini seperti ini. Berarti asimtot tegaknya itu adalah 4. X sama dengan 4, kemudian Y-nya berapa? Nah, asimtot datarnya berarti adalah di Y sama dengan ini koefisiennya sama-sama 1 ya, 1 bagi 1, 1. Jadi Y sama dengan 1. Nanti tinggal dicari aja yang asimtot miringnya. Oke, itu dulu mungkin pertemuan kali ini. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya jelaskan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.